향기만 남기고 갔단다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan 7 mekanisme persalinan vertex. Saya Nur Karmila Sari. Saya Siti Radima Alam. Saya Putri Nika. Saya Maudiana Aprilia. Saya Kezin Melani. Saya Samila Nusada. Saya Tasya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan ukuran kepala bayi. Yang pertama ada tulang muka atau wajah. Di sini ada os orbita atau tulang dahi, dan yang ini ada os nasal atau tulang hidung, dan yang ini namanya os zygomatikum atau tulang pipi, dan yang ini namanya os maxillaris atau tulang rahang atas, dan yang ini namanya os mandibularis atau tulang rahang bawah. Selanjutnya ada os frontalis, ada kanan dan kiri, os parientalis, ada kanan dan kiri, dan satu os occipitalis. Selanjutnya ada ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar, dan yang terakhir ada ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil. Baik, untuk sutura pembagi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sutura frontal yang berada di antara frontal kanan dan kiri. Yang kedua ada sutura sagittalis berada di antara pariental kanan dan kiri. Lalu ada sutura coronaria berada di antara pariental dan frontal. Dan yang terakhir ada sutura lambdoidea berada di occipital dan pariental. Untuk ukuran kepala janin dibagi menjadi 3. Yang pertama ada muka belakang, melintang, dan melingkar. Yang dimana yang pertama ada suboccipitobregmatica berukuran 9,5 cm. Yang kedua ada suboccipitofrontalis berukuran 11 cm. Yang ketiga ada frontooccipitalis berukuran 12 cm. Yang keempat ada mentopoccipitalis berukuran 13,5 cm dan submentobregmatica dari sini ke sini itu 9,5 cm. Selanjutnya ada ukuran melintang. Yang pertama dari temporal kanan ke temporal kiri disebut bitemporalis 8 cm, dan pariental kanan ke pariental kiri disebut biparientalis 9, cm. Selanjutnya ada ukuran lingkaran. Yang ini namanya circumferentia suboccipitobregmatica, ukurannya 32 cm. Dan yang ini circumferentia frontooccipitalis, ukurannya 94 cm. Dan yang ini namanya circumferentia mentooccipitalis yang berukuran 35 cm. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul wanita. Nah, pada anatomi panggul wanita ini tulang panggul dibentuk oleh 4 buah tulang. Yang pertama, di sini terdapat 2 tulang pangkal paha atau os coxae. Kemudian di sini ada 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan di sini sebenarnya di bagian terakhir ini terdapat 1 tulang tungging atau os coccygis. Nah, os coccygis ini biasa kita kenal juga dengan tulang ekor. Nah, pada tulang pangkal paha atau os coxae ini terdapat acetabulum. Nah, acetabulum ini merupakan tempat melekat tulang pangkal paha atau caput femoralis. Nah, dari acetabulum ke atas ini disebut dengan tulang usus atau os ilium. Kemudian dari acetabulum ke bawah ini disebut juga dengan os ixium atau dikenal dengan tulang duduk. Nah, yang terakhir dari acetabulum ke depan ini disebut juga dengan os pubis atau tulang kemaluan. Selanjutnya, pada bagian pinggiran tulang iliaka disebut juga dengan crista iliaca. Bagian depan dan pada bagian belakang di crista iliaca disebut juga dengan spina iliaca anterior dan superior. Di bawah spina iliaca inferior posterior terdapat cengkungan pada tulang yang disebut dengan insula ischiadica mayor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea innominata yang ini atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul yang besar dengan panggul yang kecil. Pada os ilium kiri dan kanan terdapat tulang fossa iliac
pada bagian ini. Selanjutnya pada bagian tulang duduk atau os ischium di bawah insula ischiadica mayor terdapat tonjolan yang disebut juga dengan spina ischiadicum, dan cengkungan yang di bawahnya lagi disebut dengan insula ischiadica minor. Foramen obturatum. Yang pertama ada tulang os pubis yang berhubungan dengan tulang ilium, disebut juga dengan ramus superior osis pubis. Selanjutnya ada tulang os pubis yang berhubungan dengan os ischium, disebut juga dengan ramus inferior osis pubis. Selanjutnya ada arcus pubis antara ramus kanan dengan ramus kiri. Nah, ini arcus pubis. Selanjutnya antara tulang pangkal paha kanan dengan tulang pangkal paha kiri disebut dengan simfisis pubis. Yang ini. Selanjutnya itu tulang kelangkangan atau os sacrum, terdiri dari 5 ruas tulang. Di belakang sakrum pada garis tengah terdapat cuat-cuat duri disebut crista sacralis. Pada bagian atas sakrum terdapat tonjolan yang disebut promontorium. Kemudian artikula atau persendian yang menghubungkan pangkal paha dengan os sacrum. Kemudian ada tulang bawah yang menghubungkan os sacrum dengan os coccygus atau tulang tungging disebut artikula sacrococcygis. Baik, selanjutnya di sini ada tulang tungging atau os coccygus atau tulang ekor yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Terdiri dari 4 bidang. Yang pertama pintu atas panggul, kedua bidang luas panggul, yang ketiga bidang sempit panggul, dan yang terakhir pintu bawah panggul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 mekanisme persalinan vertex atau normal. Yang pertama adalah engagement, di mana kepala akan masuk ke pintu atas panggul, di mana posisi kepala ini disebut dengan synclitismus, di mana sutura sagittalis akan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Dan karena adanya kontraksi dan dorongan dari his, maka terjadi descent atau penurunan. Terjadi asynclitismus anterior, di mana sutura sagittalis akan mendekati promontorium dan semakin turun, kemudian terjadi perubahan di mana kepala akan mendekati simfisis yang disebut asynclitismus posterior. Kemudian terjadi fleksi di mana kepala akan dagu akan mendekati dada. Kemudian kepala semakin menurun, terjadi putaran paksi dalam di mana kepala akan berputar menghadap sakrum. Kemudian terjadi ekstensi di mana dagu akan menjauhi dada dan lahirlah kepala dari ubun-ubun kecil, kemudian dahi, lalu hidung, lalu mulut. Kemudian setelah kepala lahir, kemudian setelah kepalanya keluar, maka akan terjadi putaran paksi luar di mana kepala janin akan menyesuaikan dengan sumbu badannya. Kemudian terjadi tahap terakhir yaitu eksklusi, di mana bahu anterior akan lahir terlebih dahulu, kemudian posterior, lalu lahir seluruh badan janin dan diletakkan di atas perut ibu untuk dikeringkan.